1, 2, 3. Nah, ini takaran airnya, kita langsung kocor pada setiap lubang tanam seperti ini. Ini tidak berbahaya kawan-kawan, karena ini merupakan pupuk organik, berbeda dengan menggunakan pupuk kimia. Halo kawan-kawan, kembali lagi dengan saya Ardana PT. Nah, pada hari ini kita berada di kebun tanaman cabai lagi. Nah, tanaman cabai sebagaimana kawan-kawan bisa lihat ini merupakan cabai rawit Ori 212. Nah, kita menanam ini kurang lebih jumlahnya 1.500, tidak terlalu banyak kawan-kawan. Nah, untuk melakukan sistem perawatan khususnya di saat-saat kemarau seperti saat ini, memang kita menghadapi banyak sekali kendala. Kita tidak pungkir sebagai petani, baik itu petani cabai, sayuran, dan lain sebagainya. Keluhan yang pertama yang dihadapi khususnya pada saat ini adalah kekurangan air. Nah, bagaimana kita mensiasati, bagaimana kita cara mengatasi agar tanaman kita yang sudah kita tanam ini tetap tumbuh secara maksimal, walaupun, nah ini catatan kawan-kawan, walaupun kekurangan air. Ini sangat penting sekali. Kan seperti tadi sudah saya sampaikan, kendala yang utama di musim kemarau adalah air. Jika sudah tidak ada air, otomatis pertumbuhan tanaman itu akan terhambat dan menjadi kerdil. Tetapi sebagaimana kawan-kawan bisa lihat di sini, tanaman saya sangat subur luar biasa. Walaupun kekurangan air, di tempat kita ini ketinggiannya kurang lebih 1000 meter kawan-kawan dari permukaan laut. Jadi bisa dianggap dataran tinggi sebenarnya, tetapi kondisi lahan yang kita tanami cabai pada saat inilah lahan atau tanahnya lah gembur lempung berpasir. Jadi tanah berpasir itu kalau di musim kemarau atau musim panas itu sangat panas sekali dan cenderung tidak bisa menyimpan air. Tetapi dengan penerapan teknik perawatan yang dengan menggunakan sistem bahan-bahan yang super, makanya tanaman tetap tumbuh subur walaupun saya katakan seperti tadi lahan kering kekurangan air. Inilah kawan-kawan kondisi tanaman cabai rawit Ori 212 yang kita tanam seperti ini. Tunas-tunasnya cukup banyak seperti ini, dan tunasnya hampir sama besarnya dengan batang utama. Ini merupakan batang utama kawan-kawan, sedangkan ini tunas-tunasnya. Ini merupakan tunas produktif kawan-kawan. Dan kita sudah melakukan perampelan juga, ini seperti ini kondisinya. Sudah bersih sekali tanaman cabainya seperti ini. Ini daunnya sangat hijau royo-royo seperti ini, walaupun dalam kondisi cuaca yang sangat panas pada saat ini, lahan kering kawan-kawan. Karena kita selalu menggunakan bahan-bahan yang super, di mana bahan ini mampu menyimpan air di lahan kering kawan-kawan. Nah, seperti ini tanaman cabainya sangat bagus sekali kawan-kawan. Luar biasa, dan ini sudah memasuki namanya fase generatif. Nah, ini sudah pecah cabang kawan-kawan, dan di sini juga sudah mulai ada keluar bunganya. Nah, seperti ini double-double ini. Inilah kalau rawit ori itu bunganya biasanya double-double, dan ini lebar sekali daunnya kawan-kawan, hampir 4 jari sampai ini. Inilah bahan-bahan yang kita gunakan karena sangat bagus sekali, makanya tanaman akan menjadi bagus juga. Nah, ini kondisi tanamannya kawan-kawan seperti ini. Kita juga sudah memasang tiang penyangga untuk tanaman cabai agar tanaman cabainya tidak roboh diterpa angin, karena musim saat ini angin cukup kencang karena musim kemarau kawan-kawan. Ini tanaman cabainya sangat bagus luar biasa kawan-kawan, hijau royo-royo, daunnya mulus. Karena kita juga menyeprai pengendalian tungau dan trip agar tidak keriting, kita menggunakan bahan aktif abamectin kawan-kawan. Itu sangat penting sekali untuk pengendalian. Kalau tanaman cabai tidak keriting, otomatis dia akan tumbuh secara normal kawan-kawan. Ini sudah semua kita pasang tiangnya, dan juga sudah semua kita melakukan perampelan kawan-kawan. Nah, bahan-bahan yang kita gunakan untuk penyiraman ataupun pengocoran atau pemberian nutrisi
pada hari ini sangat super sekali, itu bahan-bahan organik yang mana mampu menyimpan air walaupun dalam kondisi panas seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, bahan pertama yang sering saya pakai adalah seperti ini. Ini adalah asam humat. Ini sangat penting sekali kawan-kawan, asam humat ini. Bisa digunakan di musim panas maupun musim penghujan kawan. Karena ini salah satu kandungannya adalah sebagai penetral pH. Ini sangat bagus sekali juga di musim kemarau untuk menyimpan air. Ibaratnya sebagai spons kawan-kawan. Jadi spons itu kalau sudah diisi air, untuk keringnya itu sangat susah sekali. Begitu juga kalau kita siram di pangkal batang tanaman cabai, otomatis dia akan menjadi tahan untuk menyimpan air. Dan yang kedua, selain asam humat, kita juga memakai yang namanya ini asam amino. Ini merek yang kita pakai Premino. Kalau asam humat biasa kita pakai dengan Power Soil kawan-kawan. Nah, Premino ini merupakan asam humat dan pupuk cair protein. Ini sangat bagus sekali apalagi di musim kemarau untuk menghijaukan daun tanaman cabai. Makanya seperti yang kawan-kawan lihat, tanaman cabai yang kita tanam ini daunnya masih tetap berwarna hijau. Nah, sedangkan yang ketiga yang kita pakai adalah ini fosfat cair. Ini merupakan suplemen tanaman. Ini mereknya Mordenpool. Ini sangat bagus sekali untuk memacu perakaran dan tunas, menebalkan dan memperkuat daun, merangsang pertumbuhan bunga. Jadi fosfat cair ini bisa digunakan di fase vegetatif maupun fase generatif. Nah, asam amino kalau kita biasanya memakai yang satu ini kawan-kawan. Nah, biasa kita pakai yaitu Pigorin. Tetapi kali ini kita akan memakai asam amino mereknya Premino yang dicampur dengan pupuk cair protein. Untuk asam humat kita akan memakainya 3 sendok makan kawan-kawan seperti ini. Warnanya hitam seperti ini. 1, 2, 3. Nah, ini takaran airnya adalah 20 liter kawan-kawan. Nah, setelah kita mengisi asam humat seperti ini kita aduk dulu kawan-kawan biar dia merata tercampur dengan air kawan-kawan. Nah, seperti ini aduk merata dia. Nah, kita pakai pengadukan seperti ini bisa biar lebih cepat ya. Kadang-kadang ada yang menggumpal ya asam humatnya kawan-kawan. Makanya perlu pengadukan yang bagus sekali. Sampai benar-benar dia larut dalam air seperti ini. Nah, ini warnanya akan hitam seperti ini. Jika sudah larut dalam air seperti ini, makanya kita akan mencampur yang namanya yaitu fosfat cair. Ini fungsinya memacu perakaran, menebalkan dan memperkuat daun, merangsang pertumbuhan bunga. Ini memacu perakaran dan tunas maksudnya kawan-kawan. Nah, kita akan pakai 2 tutup aja sudah cukup kawan-kawan. 1, 2. Setelah kita memasukkan namanya fosfat cair, kita menambah yang namanya asam amino seperti yang sudah saya sampaikan tadi ini. Dosisnya juga sama, bisa pakai 2 tutup ini. Ini ukuran 10 mili, bisa juga dipakai 30 mili, itu tidak menjadi masalah. Semakin banyak sebenarnya semakin bagus, tetapi akan terjadi pemborosan kawan-kawan. 1, 2. Itu aja sudah cukup sebenarnya. Nah, setelah ini baru kita melakukan aduk lagi biar dia tercampur merata kawan-kawan seperti ini. Biar tambah bagus dia. Nah, alat kocor yang kita pakai sangat simpel sekali seperti ini kawan-kawan. Ini botol atonik dulunya kawan-kawan, kita potong seperti ini. Ini takarannya kurang lebih 100 mili kawan-kawan. Nah, cara pengocorannya sangat sederhana seperti ini. Kita penuhi seperti ini, baru kita langsung kocor pada setiap lubang tanam seperti ini.
Ini tidak berbahaya kawan-kawan karena ini merupakan pupuk organik. Berbeda dengan menggunakan pupuk kimia atau pupuk NPK kawan-kawan. Itu harus melakukan fermentasi akan lebih bagus hasilnya. Nah ini seperti ini caranya. Sangat simpel sekali. Jadi dengan demikian tanaman akan tetap tumbuh subur walaupun lahannya kering luar biasa kawan-kawan. Sangat sederhana sekali cara-caranya kawan-kawan. Ini dia mampu bertahan sampai 3 hari sebenarnya kawan-kawan. Kalau di musim panas, cuaca yang sangat panas seperti saat ini. Kalau musim penghujan kita bisa melakukannya seminggu sekali atau 2 minggu sekali, itu sudah cukup. Nah ini hijau sekali tanamannya. Nah itulah cara-cara kita menerapkan sistem perawatan tanaman cabai di musim kemarau agar tanaman tetap tumbuh subur, tetap hijau, royo-royo seperti ini. Kegiatan kita hari ini melakukan pengocoran dengan bahan-bahan yang super, yaitu dengan asam humat, fosfat cair, dan asam amino sudah selesai kita lakukan. Nah inilah teknik-teknik kita ya yang sering kita lakukan untuk mengatasi masalah tanaman kekeringan di saat kemarau ini. Nah semoga apa yang saya lakukan, semoga ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih kawan-kawan yang sudah menyimak video ini. Semoga kedepannya kita menjadi sukses sama-sama.